Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Sapaan Gembala GKI Kalideres. Hari ini renungan kita, saya beri tema tanpa kasih segalanya tiada arti. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang baik, dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang rapuh. Untuk itu Tuhan, jika saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan hikmat pada kami, sehingga kami mampu memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, dan tidak sampai di situ, tapi kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba Tuhan yang penuh dengan keterbatasan, agar mampu berkata-kata sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini dan merenungkannya bersama, saya akan mengajak kita untuk menyanyi dari PKJ 277 ayat 1-2. Saya yakin kita semua tahu lagunya. Kalaupun tidak tahu ya nggak apa-apa, kita ikuti bersama-sama ya. Judulnya, Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata. Mari kita menyanyikannya. Saudara-saudaraku semua, nyanyian yang barusan kita nyanyikan adalah sebuah nyanyian yang digubah oleh Arnoldus Ishak Apitulei berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 1-2. Nah, bacaan ini juga lah yang akan menjadi dasar perenungan firman kita hari ini. Saya akan membacanya untuk kita semua. 1 Korintus 13 ayat 1-2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah Bapak Ibu, bacaan kita hari ini merupakan sebuah kritik yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Kenapa Paulus menyampaikan kritik ini? Rupanya saat itu jemaat di Korintus merasa dirinya hebat karena mereka memiliki banyak karunia. Memang betul, orang-orang Korintus saat itu dianugerahi begitu banyak karunia. Tapi justru momen itu malah membuat mereka menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Mereka merasa dirinya paling baik di antara yang lain. Hal ini tentulah tidak baik dan tidak dapat dibenarkan. Untuk itu Paulus menegur mereka dengan mengatakan,
Sia-sialah semuanya itu jika kamu tidak hidup dalam kasih. Jika kamu tidak memiliki kasih, sehebat apapun, sepintar apapun, sekalipun kita memiliki banyak karunia gitu ya, karunia untuk berbuat dan yang lain-lainnya, mengetahui segala rahasia bahkan misteri kehidupan ini, bahkan ketika kamu memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika kamu tidak memiliki kasih, itu sama sekali tidak ada gunanya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dengan jelas Paulus mengatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah Bapak Ibu, tapi kita jangan sampai salah paham. Kasih yang dimaksudkan dalam bacaan kita hari ini bukanlah kasih yang diwujudkan hanya dalam kata-kata saja. Kasih dalam teks ini menggunakan kata agape. Kasih agape adalah kasih yang membutuhkan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Kasih yang berorientasi pada orang lain, bukan tentang aku tapi tentang orang lain. Kasih yang peduli pada kehidupan orang lain. Kasih yang dorongannya selalu memberi dan tidak mengharapkan untuk menerima apapun. Itulah kasih agape. Jadi kalau kita hanya sekedar mengatakan I love you, aku mengasihimu, tapi tidak dalam wujud yang konkret, tidak ada tindakan nyata, tentu itulah bukan kasih yang dimaksudkan di dalam 1 Korintus 13 ini. Kasih di sini adalah kasih yang berwujud dalam tindakan nyata sehari-hari yang sudah seharusnya kita wujudkan dan kita nyatakan bagi sesama kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pesan ini tentu tidak hanya disampaikan bagi jemaat Korintus saat itu, tapi juga bagi kita semua orang yang percaya. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sedalam apapun iman kita, serajin apapun kita di dalam pelayanan, jika kita tidak memiliki kasih, maka semuanya menjadi sia-sia. Semuanya tidak ada gunanya. Tanpa kasih, segalanya tiada arti. Untuk itu sebagai muridnya, kita dipanggil untuk menghidupi kasih itu. Menyatakannya pada semua orang, bukan hanya orang yang baik pada kita saja, bukan hanya pada CS-CS kita saja, tapi bahkan pada orang-orang yang telah menyakiti kita. Nah, mari kita berefleksi. Saat ini kita sedang dalam situasi hidup yang sangat sulit. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Pertanyaannya adalah, apakah tangan kita sudah terulur bagi mereka? Menyatakan kasih dan cinta Allah dalam kehidupan mereka, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Atau justru kita menjadi orang-orang yang abai, kita pura-pura nggak melihat, kita pura-pura nggak dengar. Bahkan jangan-jangan kita menjadi orang yang menikmati penderitaan-penderitaan orang lain. Sudahkah kasih itu benar-benar kita hidupi dan kita nyatakan bagi semua orang, gitu ya? Bukan hanya pada mereka yang baik, bukan hanya bagi mereka sahabat-sahabat kita, tapi kasih itu harusnya juga kita nyatakan bahkan kepada mereka yang sudah menyakiti kita. Barangkali setelah kita mendengar renungan ini, kita berjumpa dengan orang yang kesusahan di tengah jalan. Atau mungkin ada teman kita yang datang ke rumah meminta pertolongan. Berikanlah yang kita mampu berikan. Nyatakanlah kasih Allah pada mereka. Mungkin ada yang datang menawarkan dagangan pada kita. Tentu mereka melakukan itu sebagai sebuah upaya untuk bertahan di tengah kesusahan ekonomi karena pandemi ini. Bantulah mereka. Jika kita mampu membeli, belilah apa yang mereka jual. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih itu.
Nyatakan kasih itu bagi semua orang. Biar kasih Allah itu tidak kita nikmati sendiri, tapi juga tercurah bagi sesama kita. Ketika ada yang lapar, berilah mereka makan. Ketika ada yang haus, berilah mereka minum. Ketika ada yang sakit dan ketika ia sedang berduka, lawatlah mereka dalam cinta Allah. Kirim pesan atau video call. Beri semangat, beri penguatan, kirimkan doa bagi mereka. Sehingga kasih itu benar-benar tersampaikan dengan baik. Dan karya-karya baik Allah terus kita nyatakan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, selain itu, upaya mewujudkan kasih di tengah pandemi ini juga dapat kita lakukan dengan menjaga protokol kesehatan. Sekarang kita tahu bahwa situasi Jakarta dalam kondisi yang genting karena COVID-19. Bukan hanya Jakarta, tapi daerah-daerah lain juga. Untuk itu, sebagai wujud konkret kita dalam menghidupi kasih, taatilah prokes yang ada. Pakailah masker dengan baik, jaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan-kerumunan yang ada. Karena ketika kita melakukan prokes-prokes ini dengan baik, kita sedang berupaya melindungi sesama kita dari kemungkinan terpapar COVID-19. Dan kita juga sedang mewujudkan kasih kepada pemerintah kita. Kenapa? Karena kita mampu mendukung mereka dengan setiap upaya yang mereka lakukan dalam meredam COVID-19 ini. Selamat menyatakan kasih itu, Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk terus mengupayakannya di tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam kasih dan menyatakan kasih itu pada semua orang. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami dan menuntun kami, agar kami mampu benar-benar menghidupi kasih itu pada semua orang yang kami jumpai di tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami memohon. Amin.